Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek produksi media pembelajaran digital yang telah disusun oleh kelompok New Ohti yang terdiri dari Ayu Rizkita Putri Ramadhani, Imada Ijawah Yuningsi, dan yang terakhir saya sendiri, Nailul Mutiati Rahmi. Untuk tujuan dari proyek yang kami buat, yaitu yang pertama, untuk membantu siswa memahami proses dan langkah-langkah dalam pembuatan otak-otak panjang. Dan yang kedua adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Kemudian selanjutnya adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi dan media pembelajaran digital. Peralatan yang akan kami gunakan yaitu yang pertama software berupa Adobe Activate, yakni untuk membuat konten interaktif, kemudian Camtasia untuk merekam video dan tutorial, selanjutnya Canva atau Adobe Illustrator untuk mendesain grafis, dan yang terakhir adalah Google Classroom atau Moodle untuk memanajemen kelas. Peralatan lain yaitu perangkat keras atau hardware, kami menggunakan komputer atau laptop, kemudian kami menggunakan mikrofon untuk merekam suara, kamera atau smartphone untuk merekam video, dan peralatan pendukung lainnya. Selain itu kami juga menggunakan platform distribusi, yaitu website pendidikan seperti e-learning atau portal belajar online untuk mengunggah dan membagikan media pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah produksi dalam pembuatan media pembelajaran, yaitu yang pertama kami lakukan perencanaan, kemudian pengembangan konten, selanjutnya dilakukan produksi, uji coba, peluncuran, evaluasi, dan pemeliharaan. Untuk tahap yang pertama yaitu perencanaan, kami melakukan identifikasi pada topik materi pembelajaran dan tujuan spesifik dari media pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, kami lakukan riset kepada peserta didik untuk mengetahui konten-konten apa saja yang sebaiknya digunakan dan bagaimana cara dalam penyampaian informasi tersebut. Untuk langkah selanjutnya yaitu pengembangan konten, kami lakukan pembuatan skrip atau naskah untuk video dan materi pembelajaran. Selanjutnya dilakukan desain storyboard untuk merencanakan alur pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu produksi. Di sini dapat dilakukan dengan merekam video dan audio yang sesuai dengan skrip yang telah dibuat. Kemudian dilakukan penambahan atau pembuatan elemen visual dengan menggunakan perangkat lunak desain, dan selanjutnya yaitu mengintegrasikan semua konten ke dalam satu platform menggunakan perangkat lunak pengembangan. Langkah selanjutnya yaitu uji coba. Kami lakukan uji coba produk dengan audiens yang terbatas untuk mendapatkan feedback mengenai media pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian dilakukan perbaikan pada bagian-bagian yang kurang efektif dari umpan balik atau feedback yang kami dapatkan. Untuk tahap selanjutnya yaitu peluncuran, evaluasi, dan pemeliharaan. Media pembelajaran yang telah dibuat diunggah pada platform-platform yang telah dipilih, kemudian dipromosikan juga kepada murid dan guru agar mereka dapat mengakses media pembelajaran tersebut dengan mudah dan dapat menggunakannya. Kemudian kami juga lakukan evaluasi dan pemeliharaan dengan mengumpulkan umpan balik dari
pengguna tentang efektivitas dan keterpakaian dari media tersebut, dan kami lakukan pembaruan dan penambahan konten jika diperlukan. Hasil yang akan diharapkan dari proyek ini yaitu yang pertama, adanya peningkatan hasil belajar. Siswa diharapkan mampu menunjukkan peningkatan dalam pemahaman materi pembelajaran yang telah diajarkan, serta mampu mempraktekkan pembuatan otak-otak panjang secara mandiri di Teaching Factory. Dan yang kedua adalah adanya keterlibatan siswa yang lebih tinggi lagi. Siswa diharapkan dapat terlibat aktif selama proses pembelajaran. Kemudian adanya akses yang mudah. Di sini siswa memiliki akses yang mudah untuk mengakses materi pembelajaran yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan keterampilan. Nah, di sini siswa juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depannya, dan juga diharapkan media pembelajaran ini dapat digunakan secara berkelanjutan dengan tetap melakukan evaluasi sesuai dengan hasil feedback yang didapatkan. Berikut adalah evaluasi hasil produksi dari proyek yang telah kami lakukan. Kami menggunakan beberapa metode evaluasi, yaitu kuesioner, interview, observasi, dan uji pemahaman. Untuk kuesioner, yakni mencangkup pertanyaan tentang kejelasan, interaktivitas, dan kepuasan terhadap media pembelajaran. Di sini kuesioner ditujukan kepada siswa maupun guru. Tujuannya yaitu untuk menilai seberapa manfaat materi dalam membantu pemahaman. Untuk metode lain yaitu wawancara. Di sini wawancara tujuannya untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman mereka dalam menggunakan media tersebut. Kemudian dari hasil wawancara dapat diketahui aspek-aspek mana yang telah berhasil maupun aspek-aspek mana yang masih perlu perbaikan. Untuk metode selanjutnya yaitu observasi. Observasi di sini dengan mengamati secara langsung guru dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Dan juga untuk melihat interaksi siswa dan penguasaan materi selama dilakukan sesi pembelajaran tersebut. Kemudian juga untuk memperhatikan bagaimana media telah mempengaruhi dinamika kelas dan partisipasi siswa. Untuk metode yang terakhir yaitu uji pemahaman dengan mengadakan pretest sebelum menggunakan media dan post-test setelah menggunakan media. Yaitu tujuannya mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap materi dan membandingkan hasil. Apakah media yang telah dibuat ini sudah efektif. Selanjutnya terdapat kriteria evaluasi yang terdiri dari kualitas konten, interaktivitas, keterjangkauan, dan aksesibilitas, dan yang terakhir adalah dampak belajar. Untuk kualitas konten di sini untuk mengetahui apakah materi yang telah disampaikan ini sudah jelas dan informatif, dan apakah konten yang telah dibuat sudah relevan dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan capaian belajar mereka. Kemudian juga untuk mengukur sejauh mana media pembelajaran dapat mendorong keterlibatan aktif siswa. Dan apakah ada elemen interaktif yang dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik. Dan juga apakah media tersebut mudah diakses atau apakah masih ada masalah-masalah teknis untuk siswa mengakses media tersebut. Dan apakah siswa dapat menunjukkan peningkatan hasil belajar setelah menggunakan media ini, dan juga bagaimana siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Apakah dengan menggunakan media ini sudah membantu pemahaman mereka. Selanjutnya dilakukan analisis dari evaluasi tersebut dengan mengumpulkan data, menilai, dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
Di sini data yang telah didapatkan dari hasil kuesioner, wawancara, observasi maupun uji pemahaman dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi tersebut, kemudian diketahui atau dianalisis mana yang sudah berhasil dan mana yang perlu dilakukan perbaikan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.